Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nadira. Di sini saya akan mereview 5 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional tentang nutrigenomik yang bertujuan untuk UAS mata kuliah biologi. Nutrigenomik merupakan salah satu area dari kedokteran gizi yang menggunakan informasi genetik untuk mencari dan mengevaluasi respon dari diet tertentu terhadap ekspresi gen pada individu tertentu. Nutrigenomik merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang menilai beberapa area nutrisi tertentu menggunakan metode molekuler untuk mengakses dan memahami beberapa respons yang akan didapatkan melalui diet tertentu pada individu atau populasi. Penelitian nutrigenomik terfokus pada efek nutrisi terhadap genom, proteom, dan metabolom. Nutrigenomik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana komponen diet tertentu atau komponen bioaktif dapat memengaruhi ekspresi gen melalui ikatan dengan faktor transkripsi. Faktor transkripsi kemudian berinteraksi dengan elemen yang dapat menempel pada RNA polimerase, sehingga dapat mengubah aktivitas atau ekspresi gen. Perubahan ini dapat bersifat meningkatkan atau menekan ekspresi gen sesuai karakteristik individu. Nutrigenetik dan nutrigenomik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek variasi genetik terhadap respons diet dan peranan nutrien serta bioaktif yang terkandung di dalam makanan dan ekspresi gen. Eksploitasi informasi genomik ini bersama teknologi omik memungkinkan pengetahuan lebih dalam atas hubungan antara nutrien dan genetik yang tergantung genotip. Sehingga strategi nutrisi personal untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit dapat lebih dikembangkan. Nutrigenetik merupakan respons individual terhadap diet dengan hasil berbeda-beda dan merupakan respons individual berdasarkan genom, sehingga menyebabkan perbedaan polimorfisme genetik. Nutrigenomik adalah kondisi bagaimana lingkungan individu dapat mempengaruhi respons terhadap diet. Nutrigenomik mempengaruhi respons terhadap diet sehingga dapat mengakibatkan perubahan fenotip individu. Sehingga dapat mengakibatkan perubahan fenotip individu mulai dari tingkat sel sampai sistem organ. Epigenetik meliputi interaksi perubahan yang memodifikasi kromatin dan ekspresi genetik tetapi tidak mengubah rangkaian ADN. Dalam konsep nutrigenomik, makanan tidak hanya sebagai sumber energi dan nutrisi dasar yang penting untuk kehidupan dan perkembangan organisme, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi kesehatan atau penyakit, mekanisme biokimia, dan aktivasi jalur biokimia. Nutrigenomik fokus pada 3 bidang utama, yaitu interaksi komponen makanan dan genom, homeostatis tubuh dan individual nutrisi. Komponen makanan diketahui dapat mengubah ekspresi gen, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena genom manusia peka terhadap lingkungan nutrisi. Pada tingkat seluler, komponen makanan dapat bertindak sebagai senyawa yang mengaktifkan faktor transkripsi dalam sintesis protein. Komponen makanan juga dapat dimetabolisme melalui jalur metabolisme primer atau sekunder, dan dapat mempunyai pengaruh positif atau negatif pada komunikasi sel. Studi pada area ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi molekuler antara makanan yang dikonsumsi dan genom, dan mengenali efek interaksi tersebut akan membantu dalam persiapan individual nutrisi untuk mencegah atau mendukung pengobatan penyakit. Komponen bioaktif makanan dapat mentransfer informasi dari lingkungan eksternal dan memengaruhi ekspresi gen dalam sel sehingga memengaruhi fungsi seluruh tubuh. Komponen bioaktif makanan mengatur ekspresi gen melalui perubahan struktur kromatin atau termasuk metilasi DNA dan modifikasi histon. RNA non-coding, aktivasi faktor transkripsi dengan kaskade sinyal atau pengikatan ligan langsung ke reseptor nuklir. Analisis interaksi antara komponen diet dan struktur genom manusia dan aktivitas gen merupakan pendekatan modern yang akan membantu untuk lebih memahami hubungan ini dan akan memungkinkan merancang panduan diet yang dapat membantu menjaga kesehatan yang baik. Nutrigenomik dekat dan selaras dengan farmakogenomik yang mendorong penemuan obat-obatan hingga nutraceutikal berdasarkan senyawa bioaktif makanan yang dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan.
Tujuan utama nutrigenomik adalah untuk kesesuaian nutriom. Contohnya kombinasi asupan nutrien dengan status genom. Contohnya genom yang diturunkan atau didapat, sehingga dapat memelihara genom, ekspresi gen, metabolisme, dan fungsi sel dapat terus-menerus berjalan normal dan seimbang. Interpretasi lebih baik atas data hasil studi intervensi epidemiologi dan klinis mengenai dampak kesehatan faktor makanan yang dapat membantu memperbaiki rekomendasi nutrisi personal. Ada 3 faktor utama yang berperan pada nutrigenomik dan nutrigenetik. Pertama, keberagaman genom antara kelompok etnik dan individu yang berpengaruh terhadap bioavailabilitas nutrien dan metabolismenya. Kedua, individu yang lebih memilih ketersediaan makanan atau nutrien tertentu sesuai budaya, ekonomi, geografi, dan penerimaan rasa. Ketiga, malnutrisi, baik berlebih maupun kurang, dapat memengaruhi ekspresi gen dan stabilitas genom yang pada akhirnya memicu mutasi sekuens gen atau kromosomal, sehingga memicu dosis gen abnormal dan ekspresi gen yang memicu perbedaan fenotip. Kaput dan Raymond L. Rodriguez pada tahun 2004, pakar biologi molekuler dan seluler Universitas California mengemukakan konsep dasar berkembangnya ilmu ini dilandasi oleh fakta-fakta yang telah terdokumentasi dan dikenal sebagai 5 prinsip nutrigenomik, yaitu yang pertama, zat-zat makanan baik langsung maupun tak langsung berpengaruh pada genom manusia yang pada aksinya dapat mengubah ekspresi atau struktur gen. Pada kondisi tertentu, yang kedua, pada kondisi tertentu dan bagi beberapa individu, diet merupakan faktor risiko yang serius sebagai penyebab munculnya sejumlah penyakit. Yang ketiga, besarnya pengaruh nutrien pangan dapat menyehatkan atau menyebabkan sakit tergantung pada susunan genetik masing-masing individu. Yang keempat, beberapa gen yang diregulasi oleh diet memainkan peranan dalam inisiasi, insiden, progresi, dan atau keparahan suatu penyakit kronis. Yang terakhir, konsumsi makanan yang didasarkan pada pengetahuan akan kebutuhan gizi atau nutrisi, status gizi dan genotip individu dapat digunakan untuk mencegah, meredakan, atau menyembuhkan penyakit kronis. Efek nutrisi pada perkembangan otak. Perkembangan otak dimulai saat setelah terjadinya konsepsi sampai masa dewasa muda. Perkembangan otak dipengaruhi oleh interaksi genetik, stimulasi, dan nutrisi. Nutrisi berperan penting dalam perkembangan saraf, mulai dari neurulasi sampai mielinasi. Mempengaruhi modifikasi fenotip melalui berbagai target molekuler termasuk asam deoksiribonukleat atau ADN, asam ribonukleat atau ARN, protein, dan metabolit. Modifikasi ini terjadi berdasarkan interaksi genotip individual dan lingkungan. Interaksi nutrisi dengan genetik terjadi dalam 3 cara, yaitu nutrigenetik, nutrigenomik, dan epigenetik. Penelitian telah menunjukkan hubungan antara kadar nutrien dan perkembangan otak pada anak, baik yang bersifat sementara maupun permanen, dan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Contoh gen yang dapat memengaruhi metabolisme zat tertentu adalah: yang pertama ada gen metabolisme lipid. Lipid utama tubuh manusia adalah kolesterol dan trigliserida. Lipid bersifat tidak larut dalam air, sehingga transportnya dalam darah berbentuk lipoprotein yang bersifat larut dalam air. Lipoprotein merupakan makromolekul berbentuk sferis dengan inti nonpolar yang dikelilingi selubung permukaan mengandung lipid polar dan apolipoprotein. Lipid inti adalah trigliserol dan kolesterol ester. Lipid pada selubung adalah kolesterol bebas dan fosfolipid. Komponen protein pada lipoprotein disebut apolipoprotein. Lipoprotein utama pembawa trigliserida adalah kilomikron dan very low density lipoprotein atau VLDL. Untuk kolesterol adalah low density lipoprotein atau LDL dan high density lipoprotein atau HDL. Dislipidemia merupakan suatu kondisi profil lipid buruk, biasanya ditandai dengan tingginya kadar LDL, VLDL, kilomikron, kolesterol, dan trigliserida. Sedangkan kadar HDL rendah merupakan bentuk dislipidemia yang paling banyak dijumpai pada pasien penyakit jantung koroner usia di bawah 60 tahun.
Terdapat hubungan dinamis antara nutrisi dan gen pada metabolisme lipid. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan gen tertentu atau gen mengandung alel memiliki kadar LDL lebih tinggi dibandingkan dengan individu dengan gen lain atau gen mengandung alel. Setelah perubahan komposisi diet monounsaturated fatty acid atau MUFA dari 12% menjadi 22%. Penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi polyunsaturated fatty acid pada individu dengan gen tertentu akan menurunkan kadar HDL, sedangkan pada individu yang lain akan meningkatkan kadar HDL. Penelitian di atas menunjukkan bahwa pemahaman polimorfisme genetik pada metabolisme lipid memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap sistem pengaturan dan pengontrolan metabolisme lipid dalam tubuh. Pengetahuan ini dapat membuka jalan bagi penyusunan rekomendasi diet yang lebih baik berdasarkan faktor genetik individu. Rekomendasi khusus semacam itu diharapkan dapat lebih efektif menurunkan resiko PJK atau penyakit jantung kronik dibandingkan rekomendasi umum. Yang kedua, ada gen diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan kelainan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah akibat resistensi insulin. Pada resistensi insulin, hati, otot, dan lemak tidak merespon insulin. Kadar glukosa darah yang stabil perlu untuk menyediakan energi bagi otak, otot, dan organ. Kelebihan energi akan disimpan di jaringan lemak. Saat kadar glukosa darah turun, sel-sel alfa pankreas akan memproduksi glukagon yang akan menstimulasi hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa dan melepaskan glukosa ke dalam darah, sehingga kadar glukosa dalam darah naik. Pada saat kadar glukosa darah naik, sel beta pankreas akan memproduksi insulin yang mempertahankan glukosa tetap berada di dalam hati dan menstimulasi jaringan otot dan lemak untuk menyerap glukosa dari darah. Banyak penelitian menyatakan bahwa diabetes mellitus tipe 2 juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Penelitian di Belanda menyatakan bahwa anak yang lahir dengan berat lahir rendah pada kondisi kelaparan memiliki kadar glukosa darah setelah makan lebih tinggi. Penelitian di India menyatakan bahwa bayi dengan indeks massa tubuh rendah pada 2 tahun pertama kehidupan memiliki risiko tinggi terkena diabetes. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gizi buruk pada janin dan bayi memberi pengaruh buruk pada mekanisme yang mengatur toleransi karbohidrat. Nutrigenomik berperan dalam perancangan intervensi diet yang personal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit tidak menular, sehingga pemahamannya dapat berkontribusi secara makro untuk membebaskan Indonesia dari jebakan bonus demografik. Hasil pemeriksaan nutrigenomik dapat memotivasi individu untuk mengubah gaya hidup terkait pola makan yang dapat menentukan nasib kesehatannya di masa mendatang. Faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan untuk menjalani tes genetik. Yang pertama adalah kesehatan, menjadi lebih sehat dan mengurangi risiko penyakit, melakukan perubahan pola makan, memiliki masalah kesehatan, dan memiliki riwayat penyakit dalam keluarga. Yang kedua ada rekomendasi dokter, rasa ingin tahu, mendorong menjalani gaya hidup yang lebih sehat, belajar lebih banyak tentang diri sendiri, menyampaikan risiko genetik kepada keturunan. Dokter dapat memantau kesehatan lebih dekat dan membantu perencanaan keuangan masa depan. Alasan tidak menjalani tes adalah masalah waktu, ketakutan akan hasil, skeptis, ketidakpercayaan, kemanjuran yang belum terbukti, dan tidak ingin tahu. Beberapa peserta merasa makan sehat sudah cukup atau tidak ingin mengubah pola makan mereka. Motivasi untuk mengubah perilaku. Individu yang diidentifikasi memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi melalui tes genetik. Mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi intervensi diet. Namun juga dicatat bahwa pengetahuan tentang kecenderungan genetik dapat menghasilkan sifat fatalistik dan mengurangi kepatuhan. Hasil negatif dapat menyebabkan berkurangnya motivasi karena individu merasa yakin bahwa mereka tidak akan terkena penyakit. Manfaat nutrigenomik. Manfaat nutrigenomik untuk masa sekarang ini memang belum banyak dirasakan, karena untuk melakukan pemeriksaan gen masih memerlukan biaya yang mahal. Namun di masa yang akan datang, kemungkinan pemeriksaan gen akan lebih murah dan mudah dilakukan, karena penelitian tentang nutrigenomik dewasa ini mulai berkembang dengan pesat.
Diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan di bidang ini akan timbul pemahaman tentang bagaimana zat makanan mempengaruhi jalur metabolik dan homeostatik. Dengan demikian dapat digunakan untuk mencegah perkembangan penyakit yang berhubungan dengan diet seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.